Tiga. Oke, jumpa kembali bersama kita Joklitik dan Jokuto. Ada bersama saya Kang Eri dan Pak Diagung dalam podcast namanya Ngopsan, Ngobrol Santai di edisi yang kedua, yaitu ada nanti kita akan membahas tentang bagaimana terkait dengan sastra dari kebudayaan di Jawa, dan nanti kita akan lebih lanjut bagaimana cerita rakyat itu yang telah berada di Indonesia, utamanya di Jawa, yang akan kita bahas di edisi Jumat yang kedua pada tanggal 15 November tahun 2024. Bareng bersama kita Kang Eri dan Pak Diagung akan membahas lebih lanjut bagaimana sastra, utamanya dari cerita rakyat, yang nanti ada legenda utamanya yang akan kita bahas, karena cerita rakyat itu sangat luas pemirsa. Ada legenda, ada fabel, ada minte dan seterusnya. Tapi yang untuk khusus pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang legenda. Oke. Selamat siang Pak Diagung. Jumpa kembali bersama Ngopsan, Ngobrol Santai di tempat yang sangat asri ini, di kampus SMA Negeri 12 Semarang. Kita tentu akan berbagi cerita, utamanya di bidang sastra Jawa maupun Indonesia nanti. Begitu. Selamat siang. Selamat siang Kang Eri, saudara-saudara semua bangsa setanah air, pemirsa Ngobrol Santai ya, bersama Pak Diagung dan Kang Eri di siang ini. Semoga pemirsa semua sehat walafiat, banyak rezeki dan berkah barokah. Nah, ini Kang Eri dan Pak Diagung, saya ini ya seminggu sekali gitu ya, Kang Eri. Betul, untuk seminggu sekali. ya memperbincangkan atau berbincang-bincang terkait dengan bahasa Utamanya, ya, betul sekali. kemudian sastra juga. Sastra, karena bahasa itu tidak lepas dari sastra. Dan sastra juga tidak lepas dari Bahasa. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya dan Kang Eri itu akan berbincang tentang sastra terkait dengan cerita rakyat Nusantara yang Betul, Pak Diagung. sudah terkenal seantero dunia. Jelas, Ya. lagi. Betul. Nah, di Indonesia ini terdapat ratusan bahkan ribuan cerita Wah, sangat rakyat, banyak sekali Pak Diagung ini cerita. bahkan tidak bisa dihitung ya Tidak jumlahnya. bisa dihitung. Ya, mungkin kalau di segmen ini kita hanya membahas mungkin maksimal 3 yang untuk mewakili kawan-kawan semuanya, pemirsa setia YouTube Pak Diagung Cahyo Timur ini, terutama nanti bisa di searching dan bisa di like dan di komentar, kita akan berbagi di sana. Betul, Kang Eri. Nah, ini Kang Eri mau menyampaikan apa kok? Betul. Sudah muntuk-muntuk dari tadi. Iya, ini karena ini Jumat, ini hari yang paling saya tunggu Pak Diagung. Betul. Karena kita seminggu sekali ini kan Seminggu berjumpa. sekali. Karena di sela-sela aktivitas kita 1 minggu ini, karena kita di sini adalah pengajar begitu Pak Agung, karena jarang ketemu juga ya. Ya. Ketemunya di ngobrol santai. Betul. Tidak hanya untuk kalangan kita, tapi guru bahasa seluruh Indonesia atau seluruh dunia juga Betul, boleh. bisa ikut bergabung, bisa ikut meramaikan. Meramaikan. Atau bisa request mau Iya, bisa. kita betul. mau ngobrol tentang apa ini Pak? Ya. Yang penting tentang utamanya bahasa, Bahasa, sastra, dan kebudayaan Jawa. kebudayaan Jawa. Begitu. Baik, karena gini Agung, saya itu Ya. lahir di Pati. Ya, betul. Pati itu kalau dari Semarang ini agak ke timur, ada melalui Demak, Nah, Pantura ya Pak Ya, Agung. betul, ya. Demak, terus Kudus, terus Pati. Pati ya. Di sana itu ada sebuah cerita rakyat yang sekarang itu sangat luar biasa Pak Diagung. Ini apa itu kok kelihatannya ngedapi-dapi ceritanya itu ini ya? ada satu kisah, ada sosok perempuan, lagi-lagi Perempuan, perempuan, ya. kisah cinta lagi-lagi Pak Ya, Diagung. ya, boleh, Kisah boleh. cinta, Ya, ya. boleh. Ini berjudul namanya Roro Mendut ya. Ini Ya. sobat pasti tidak asing dengan namanya Roro Mendut. Roro, betul, ya. Roro Mendut itu dikisahkan di sana bahwa Roro Mendut itu sosok perempuan yang dulu itu merokok Pak Diagung. Wah, iya betul ya. Memang wanita dari dulu itu kelihatannya ya ada yang merokok. Ada yang merokok, karena ya memang kalau mungkin, mohon maaf pada pemirsa, kalau ada wanita di era sekarang ada yang merokok, ini memang tidak salah juga, karena ternyata pada sejarahnya yang dulu itu
itu sudah ada yang merokok Pak Diagung. Oh, Ya. gitu ya. Dulu Roro Mendut itu sosok wanita yang berjualan rokok. Istimewanya begini Pak, Nah, Pak gimana? Diagung. Tidak sembarang rokok Pak Diagung. Oh iya. Rokoknya itu menjadi istimewa ketika si Roro Mendut itu merokok terlebih dahulu dari Pak Agung. Jadi orang membelinya itu bekas dari ketika putung atau ketika sudah dihisap oleh Roro Mendut Pak Agung. Jadi bukan dari langsungan dari dibuat langsung dijual, bukan, tapi dibuat lalu dirokok dihisap dulu oleh Roro Mendut, setelah itu baru dijual. Itu malah yang laris, yang disukai oleh banyak pria pada masa itu Pak Diagung. Nah itu yang menjadi menarik. Sekarang itu ya rokok join begitu. Itu luar biasa pada masa itu Pak Diagung. Ya apalagi Roro Mendut itu cantik jelita. Cantik. Ya, begitu. ceritanya kan cantik jelita, tinggi langsing, Betul. tubuhnya putih bersih, Ya. menawan, terus jualan rokok. Jualan Nah, rokok. banyak laki-laki tentunya yang mampir ke situ. Iya. Satu karena kecantikannya, Ya. yang kedua karena istimewa rokoknya. Istimewa. Ya. Lalu banyak orang itu tertarik, ramai sekali, sehingga Roro Mendut ini menjadi satu pedagang rokok yang sukses. Namun pada sisi lain ternyata si Roro Mendut ini juga mempunyai, namanya juga wanita pasti ada mempunyai rasa Pak Gun. Ada salah satu pria yang disenangi oleh Roro Mendut yaitu Prono Citro Pak Gun. Prono Citro dikisahkan lambat laun mereka berdua menjalin kisah cinta, namun terdengar sampai kerajaan Pak Agung. Jadi ada namanya Tumenggung Wiraguna, karena melihat keramaian di sebuah wilayahnya daerah kekuasaan, Tumenggung Wiraguna lalu mendatangi ada apa ini sebenarnya. Terjadi keramaian, ada pedagang cantik yang menjual rokok, tapi rokoknya second Pak Agung. Begitu second Pak Agung. Jadi tidak langsung dari si pembuatnya dijual dibungkus, bukan, tapi dihisap terlebih dahulu. Ini membuat Tumenggung Wiraguna merasa tertarik, merasa penasaran ada apa yang ada di sana. Lalu Tumenggung Wiraguna datang menemui si Roro Mendut, pada akhirnya mencoba mengincipi rokoknya, ternyata luar biasa enak, dan karena kecantikan Roro Mendut ini juga menarik perhatian si Tumenggung Wiraguna Pak. Nah ini menjadi lambat laun dan seterusnya Tumenggung Wiraguna itu suka pada Roro Mendut, namun si Roro Mendut tidak suka Pak Diagung, lebih suka pada kekasihnya terlebih dahulu, dan pada akhirnya si Prono Citro ini menjadi korban cinta dari kisah cintanya Roro Mendut dan Prono Citro dibunuh oleh Tumenggung Wiraguna Pak Diagung. Ini kisah sekilas tentang bagaimana perjalanan cinta dari seorang Roro Mendut dan Prono Citro, yang sekarang ini memang rokok itu di sekitaran Pati. Dan juga ini yang menarik Pak Diagung, karena ada salah satu pabrik rokok utamanya di daerah Kudus itu ada pabrik jarum Pak Diagung. Itu mungkin dari sejarahnya dulu melalui dari Pati Pak Diagung. Pati menyebar ke Kudus dan daerah di sekitarnya, utamanya pada daerah Karesidenan Pati Pak Diagung. Ya, mungkin gini Pak Heri, itu cerita kecantikan Roro Mendut atau wanita cantik seperti Roro Mendut berjualan rokok, Betul. rokoknya laris. Terus sekarang mungkin menjadi inspirasi para pengusaha rokok, itu ada sales rokok juga cantik-cantik. Iya. Ada sales jarum, ya. Betul. Sales kuda gara, Betul cantik-cantik, mungkin juga terinspirasi Roro Mendut tadi. Iya. Ternyata banyak yang beli gitu ya. Kenapa salesnya tidak laki-laki ya Pak Gung? Nah, Ini itu menjadi menarik. Menjadi menarik. Jadi kelihatannya itu kalau salesnya laki-laki itu ya jadi tidak menarik. Tidak menarik, satu tidak menarik, yang kedua tidak ada filsuf cerita sejarahnya tak pada zaman dahulu Pak Diagung. Ya, tidak ada. Karena memang ikonnya itu Roro Mendut. Roro Mendut, betul. Jualan rokok jadi laris. Jadi laris. Apalagi rokoknya dirokok Roro Mendut dulu. Ya. Nah, mungkin kalau sekarang dirokok oleh sales dulu yang cantik-cantik itu, wah bisa lebih laris. Nah itu memang ya ini yang sesuatu yang menarik Pak Diagung. Nah. Menarik untuk kita perbincangan pada era sekarang ini Pak Diagung. Tapi memang sekarang memang begini Pak Diagung. Jadi lambat laun mungkin
mungkin pada tataran Jawa ini memang apalagi kesehatan juga Pak Dago. Ya. Itu katanya kalau perempuan merokok itu akan mengganggu kesehatan janin dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi perlu sejarah itu terputus. Wanita merokok itu Pak Dago. Ini sedulur-sedulur ya, saudara sebangsa tanah lain, ini sekedar cerita ya dari masyarakat, dari mulut ke mulut, walaupun sekarang sudah ditulis. Nah, saya juga punya cerita yang menarik Apa ini Pak terkait Dago? dengan wanita Ya, ini cantik. saya menunggu ini dari Pak Dago ini. Bapak cerita. Ini juga terkait dengan kehidupan masyarakat tadi. Jadi kita tahu kalau di pedesaan itu ya, Betul, ya. ternyata mata pencarian penduduk kan petani. Petani, Kemudian jelas. dia memiliki sawah, Sawah, kebun. Nah, di sawah tadi ada irigasi, irigasi. ada sendang, Sendang. ya kan? Kemudian ada belik. Belik, Nah, ya, belik. sendang itu kan tempat keluarnya air ya di kebun atau di Betul. sawah ya. Sumber air Pak. Sumber air, Betul. air bersih ya. Betul. Nah, juga ada belik ya. Belik Ada itu belik, juga ya, sama. Biasanya digunakan untuk mandi. Nah, Mandi. ceritanya begini Ini sedulur Pak Dago. Ya. dan Kang Eri ya. Betul. Nah, pemuda itu kalau zaman dulu kan senengnya itu kan bercocok tanam, ya membantu orang tua atau bercocok tanam sendiri, Betul. menggarap sawah, Sawah. ladang. Ladang pokoknya. Kebetulan waktu itu ada seorang namanya Joko Tarub itu, ya. Joko Tarub. Ya, Joko Tarub itu ke ladang, kemudian melihat ya warna seperti tangga dari bumi ke langit itu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Seperti pelangi Pak. Pelangi ya, Oh. sekarang seperti pelangi itu. Iya. Nah, dia terheran-heran kemudian mendekati bagian bawah dari pelangi atau kaki pelangi itu. Nah, ternyata kaki pelangi itu ada di sendang itu, di sendang. Kemudian dia mendekat sendang itu, ternyata banyak bidadari yang mandi di situ karena cantik ya disebut bidadari oleh dia. Iya, bidodari. Bidadari itu ini ya. Nah, kemudian dia dekati semakin dekat. Nah, ada salah satu yang cantik namanya katanya nama Wulan di Nama kamarnya Wulan, ya. betul Pak. Nah, kemudian dia mengendap-endap di gerumbul-gerumbul tumbuhan itu Pak Ya. Kang Eri ya. Ya, betul. Nah, kemudian mengambil salah satu dari Pak baju bidadari tadi, mengambil Ya. salah satu. Salah satu. Nah, nggak tahu cuman nggak disebutkan ngambilnya itu dia berangkang atau merayap Nah. atau pakai genter ya. Nah, atau sembunyi-sembunyi. Atau dan- sembunyi-sembunyi ya. Cuman pada zaman dulu kan memang tanaman kan lebat sekali ya. Betul, lebat, sangat lebat. Bisa juga dia melakukan penyamaran. Penyamaran. Sehingga tidak kelihatan. Seperti tentara Pak Tentara Dago itu mungkin, ya, ya, tentara, betul. tentara. Iya, kita tidak tahu karena dulu memang alasnya itu benar-benar Nah, alas. bersalah. Dan mungkin si Joko Tarub bisa juga tentara gitu ya. Bisa jadi. Cuman nggak dituliskan tentara. Iya. contohnya. Nah, kemudian 9 bidadari itu setelah selesai mandi, ya mohon maaf kalau orang dulu mandi itu cuma pakai kemben ya, sedulur-sedulur. Betul. Sehingga tubuhnya kelihatan mulus dan bersih. Nah, Joko Tarub tertarik, satu baju diambil, baju itu selendang ya, kok lupa ya ini. Selendang, Selendangnya, selendang, ya ya, kan? selendang. Dan Kan katanya baju- dulu selendang itu karena menurut cerita itu dibuat untuk terbang. Ya, Selendang. karena bajunya diambil kan jadi tidak pakai baju. Wah, Nah, itu repot. Nah, Pak Agung nanti sensor Pak. Sensor, ya. Nah, ini dulu. Nah, ini kemudian yang 9 itu terbang, satu tersisa. Nah, dia menangis karena saudaranya terbang ke langit gitu kan. Ya, Nah, betul. kemudian Joko Tarub menawarkan diri, adikku yang cantik, ini saudara-saudaramu sudah pergi. Nah, itu mungkin Pak Agung, menarik itu. Menarik. Di awal pembicaraan antara Joko Tarub dan Nawang Wulan. Ya. Itu adekku yang cantik. Adikku. Kalau sekarang itu bukan seperti itu Nah, Pak Agung. gimana? Halo Dek. Nah, Beda, ya? Iya, ini Tidak awal meng- pendekatannya iya, biasanya seperti itu Pak iya. Agung. Ya. Masih menggunakan bahasa yang indah pada zaman Ah, betul. Nah, Iya. karena adikku yang manis, ayo ikut kakak ke rumah daripada di sini sendirian nggak ada saudara. Itu termasuk sastra Pak Agung. Sastra ya. Sastra itu. Nah, betul. Merayu dengan menggunakan bahasa yang indah. Yang indah. Iya. Ya kalau di ketoprak itu kan jenenge itu Duh, ini Mas gandrung. Rongayu. Nah, nah, kemudian karena Nawang Wulan tadi sendirian ditinggal saudara-saudaranya kembali ke kayangan Kayangan, ceritanya. Nah, kemudian mungkin dinikah sama orang tua dinikahkan. Karena nggak ada orang lain ya Nawang Wulan terus mau saja. Mau tidak mau harus mau Pak Harus Agung. mau, Iya, ya. beda dengan anak sekarang. Iya. Sudah dilamar Ya. terkadang malah minta
tidak jadi. Ya, Nah, ini kan yang karena jadi. banyak pilihan. Banyak pilihan Pak Karena Diagung. dulu kan pilihannya nggak ada. Enggak ada, Pak. Terpaksa malah akhirnya jodoh, Pak. Nah, ini ada hal yang perlu kita cermati dalam kisah keluarga antara Joko Tarub dan Nawang Wulan Betul. ini, karena setiap masa itu diceritakan Nawang Wulan itu tidak menggunakan beras terus dimasukkan dalam tungku, Betul. diberi air ketelnya itu enggak. Ternyata dikukus hanya 1 butir gabah. Setelah masak jadi 1 wakul nasi lah ini Joko Tarub jadi bingung kok. Nggak habis ini padinya gitu kan. Karena ternyata masaknya hanya satu. Hanya 1. Menjadi 1 wakul tadi. wakul tadi. Nah, Menjadi pada menarik. suatu hari Joko Tarub kan membuka tudungnya itu Mencoba. Padahal sebelumnya sudah dilarang. dilarang. Kan itu rahasia, Pak. Rahasia. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena Rasa penasarannya itu. penasaran dan lama-lama padinya habis. Ya. Iya, betul. Padinya habis kemudian mereka menumbuk padi untuk menjadi beras. Iya. Nah, mungkin dengan munculnya lagu Lesung Jemblung tadi. Oh iya, langsung cuma Nah, gitu ya. Mungkin sambil nutu sambil nyanyi nah, itu. iya, Dewi Nawang Wulan. betul. Jadi asik zaman dulu, Pak. Asik. Jadi tidak usah diiringi dengan lagu-lagu sekarang. Dulu sambil menyiapkan masak, ambil menyanyi Pak Diagung. Tanpa alat Betul. musik ya. Iya, Itu karena sudah tadi ya. bahasa tidak lepas dari sastra. Nah, kemudian gini Pak Kang Eri ya. Betul, betul. Nah, betul. suatu hari itu akhirnya si Nawang Wulan kan mengambil padi, menemukan selendangnya di bawah beberapa butir padi yang sudah habis. Nah, akhirnya terus ya komplain sama Joko Tarub ini gara-gara Anda ini mengambil butir padi yang ada di kukusan ya. Kukusan, iya, padahal sudah dilarang. Sudah dilarang, Betul. sehingga lama-lama itu terus akhirnya kan menemukan selendangnya terus pamitan untuk kembali ke ayahnya. Nah, anaknya itu Dewi Nawangsih itu ditinggal bingung Joko Tarub. Nah, selendangnya cuma 1, Joko Tarub nggak bisa pakai selendang. Nggak bisa. Anaknya Dewi Nawangsih nggak bisa sampai selendang. Betul. Nah, kalau selendang 1 terus diketok-ketok ya Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti terbangnya nanti, wah ini nggak presisi ya Pak. Makanya saudara-saudara semuanya ini Amanat yang bisa kita petik Pak Nah, dari amanat cerita ini. Nawang Wulan dan Joko Tarub Pak. ya, Adik-adik. amanatnya itu sebetulnya yang pertama itu kita di dalam rumah tangga itu harus komunikasi. Komunikasi Suami istri, penting ya Pak. penting. Penting ya. Komunikasi dalam rangka menata ekonomi dan perjalanan rumah tangga, terutama juga mengasuh anak. Nah, suami. Nah, kalau berpisah suami istri ya jadi bagaimana? Dan Tidak- komunikasi itu dilandasi dengan rasa saling percaya Pak Rasa Diagung. saling Jangan percaya. ketika disuruh untuk tidak seperti tadi Nawang Wulan dan Joko Tarub tidak untuk membuka wakulnya, ya jangan dibuka. Jangan dibuka. Betul. Ya, jadi antara suami dan istri itu saling Menghargai, saling percaya. Saling Betul. percaya. Kunci itu Pak Diagung ternyata ya Pak Diagung. Ya, tapi gini Kang Eri kok Betul. cerita-cerita rakyat yang muncul ini di cerita itu menarik kalau tokohnya ada yang cantik seperti yang pertama itu Roro Mendut. Ada Mendut tadi Yang kedua Nawang Wulan. Wulan. Lagi-lagi kisah asmara Pak Diagung. Asmara. Iya. Dan melibatkan orang cantik. Orang cantik. Nah, ini memang sejak dulu itu memang wanita itu sudah menjadi primadona Pak Diagung. Betul. Dan di cerita itu si Pronotito juga lelaki tampan. Lelaki Kalau tampan. wanita cantik kok dapatnya yang Lelaki tampan. Tapi apakah sudah masih relevan dengan sekarang Pak Diagung? Ya, kelihatannya sekarang itu ya kebanyakan itu cewek-cewek ya carinya lelaki tampan dan kaya itu. Oh, bukan tampan Pak Diagung, kayaknya lelaki mapan. Oh iya, Oh, ya iya. mungkin mapan dan tampan gitu. Oh ya. iya. Iya Oke, betul. bisa betul. juga karena Oke. kebetulan yang mapan itu terus jadi tampan. Wah. Yang tadinya tidak terus bisa jadi tampan. Iya, karena era sekarang Era itu sekarang. tidak ada yang tidak mungkin Pak Diagung. Oke. Betul. Iya. Terus yang Nawang Wulan ya ketemunya Joko Tarub juga tampan. Ya, itu ya. Sosok lelaki hebat, tampan, juga pandai perang Pak Diagung. Ya. Iya. Ini gini Pak Heri, ini pertemuan kita kedua Betul. para pemirsa Betul. dalam hal bahasa dan sastra, Betul Pak Diagung. terutama bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa.
Nah, ini pesan Pak Eri apa nih sebelum kita akhiri nih pada Pesan para saya, pemirsa semuanya ini? untuk para sobat-sobat Ngopsan, kalau mau nanti mau request apa bisa tulis di kolom komentar begitu. Dan pesannya adalah kita sebagai orang Jawa khususnya jangan sampai melupakan sejarah Pak Diagung. Ya. Dan itu merupakan adanya kita di sekarang itu karena ada orang zaman pada dahulu, masa lalu gitu. Jadi kita harus tetap bagaimana menjaga kebudayaan itu sebagai warisan dari nenek moyang kita yang sangat adiluhur gitu Pak Diagung. Ya, ini saya juga terima kasih kepada tim perekam dari Kanopi Kanopi SMA 12 12. dan tim dari studio ya. Studio Studio 12. Studio 12 ya. Betul. Semoga selalu sukses dan lancar dan tentunya membawa manfaat untuk teman-teman kita, saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Oke Pak Agung, kita mungkin tutup dulu Ya. segmen pada Jumat edisi kedua. Mungkin next pada Jumat berikutnya kita akan ngobrol. Kalau mau request bisa request, kita akan kembali dengan ilmu baru. Kita akan berbagi kepada teman-teman Ngopsan semuanya di Jumat selanjutnya. Tetap pantau channel kita terus, tetap like, komen, dan subscribe begitu. Kita akan berbagi, belajar bersama dan mengulik sejarah bahasa sastra yang ada di Indonesia khususnya di Jawa. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.